Shalom. Halo semuanya, adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, semua yang mendampingi di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap bisa merayakan Natal bersama-sama. Yeay! Nah, Natal kita hari ini akan dilayani oleh Kak Tony bersama tim dari ABC Movement Surabaya. Ada apa saja sih di Natal kita hari ini? Ada menyanyi buat Tuhan, menari, ada games, cerita boneka, dan tentunya banyak sekali hadiah. Nah, teman-teman, semuanya yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah dan perayaan Natal Happy Sunday School Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya, jika berdoa dipersilahkan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur walaupun dalam masa pandemi tetapi kami tetap bersuka cita sebab Engkau mengasihi kami untuk kami bisa bersama-sama merayakan Natal bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami semuanya, terlebih semua yang melayani kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan buat kami semuanya. Engkau juga mengurapi buat semuanya untuk kami boleh bersuka cita, memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, seru kan? Sudah tidak sabar kan? Kalau begitu, yuk kita ikuti bersama-sama ibadah dan perayaan Natal Happy Sunday School Gereja Pantai Kosta Immanuel Madiun dalam Great Joy. Haleluya. Kita mau merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Siapa Yesus dia? Kristus. Yesus Kristus. Yes, mari saya undang semua yang lagi lihat ya, papa, mama, kakak, adik, kita mau nyanyi bersama-sama. Betul. Kita mau bersuka cita sama-sama. Merayakan hari kelahiran Yes. Juru Selamat. Sudah siap semua? Saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan pujian ini ya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama bersuka cita. Haleluya. Semua bilang rayakan, oke? Siap? Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lagi. Yo. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Semua tangannya di atas yuk, katakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup Selamanya. selamanya. Yeay. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Semua tepuk tangan di atas kepala ya.
selamanya. Selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Yeay, semuanya yuk. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan. Katakan marilah. Marilah rayakan. Sekali lagi katakan marilah. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yes, haleluya. Wow, Natal tahun ini berbeda sekali ya. Walau jaraknya berjauhan tapi tidak mengurangi rasa Sukacita. sukacita kita. Merayakan Ya. kelahiran Tuhan Biar Yesus Kristus. selalu terdengar terus lagu pujian buat Tuhan, oke? Siap menyanyi semuanya ya. Kita mau tinggikan Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, biar setiap hati kita every our heart ya, prepare him room ya, because the Lord has come today. Yes, Jesus come. Christmas let's Day. sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and earth sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yes! Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Semua angkat tangannya yuk. Kanan kiri. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Are you ready? Go! Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah!
He's our God. Sing with me, how great. He's our God. And all will sing, how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me. How great is our God. All will see how great. How great, and all will see how great. How great, and all will see how great. How great is our God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Wow, apa kabar adik-adik? Wah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Siapa di sini yang mau nonton panggung boneka? Ya, kamu yang baju merah. Kamu juga. Wow, puji Tuhan. Nah, waktu kita mau lihat panggung boneka, kakak minta ada beberapa persyaratan yang harus kalian ikuti. Setuju? Yang pertama, tidak boleh ngobrol sendiri. Kenapa? Karena kalau ngobrol sendiri, jadinya kita nggak dengar cerita bonekanya. Setuju? Yang kedua, tidak boleh lari-lari. Kenapa, Kak? Capek dong nanti kalau lari-lari sendiri. Duduk manis, buka telinganya, kita mau mendengarkan cerita boneka. Setuju? Dan yang ketiga, harus tetap bernafas. Jangan-jangan nanti nonton panggung bonekanya seru banget sampai lupa bernafas. Tapi kita harus tetap bernafas. Setuju ya? Yuk, yang setuju kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui cerita panggung boneka. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu dari ABC Movement. Dan juga Tuhan biarkan Engkau memberikan kepada adik-adik telinga seorang murid. Sehingga anak-anak di tempat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan mereka juga boleh menyimpan pesan firman Tuhan itu. Mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mereka di sini boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Ajar kami untuk kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan melalui panggung boneka yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nonton panggung boneka. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap katakan amin. Sekali lagi dong. Ya, oke, kita tonton panggung bonekanya ya. Sekarang ya. Hah? Besok? Jangan, sekarang, oke? Benar, sekarang. Oke. Sekarang ya.
yang cerah, hari yang segar. Dodo, kamu itu keledai yang sudah aku rawat dari kecil sampai sekarang sudah besar. Do, kira-kira kita akan terpisahkan gak ya? Harusnya enggak ya, Do. Kamu tuh paling aku sayang. Do, inget ya, aku tidak akan pernah mau berpisah dari kamu, Do. Kamu keledaiku yang paling aku sayang. Aku jujur juga aku sayang dengan kamu, Abiel. Aku bayangin ya, Do ya. Kalau nanti aku sudah besar, kamu akan terus aku bawa, Do. Kamu akan jadi peliharaan buat keluargaku. Kalau satu kali aku punya anak, aku juga pengen dia tahu, pengen kenal sama kamu, Do. Asik, tentu. Abiel, ayah pokoknya mau kamu menjual Dodo di pasar. Ayah tidak mau lagi lihat Dodo di rumah. Sudah keledai tua, tidak bisa apa-apa, lemah lagi. Biaya untuk memberi makan Dodo itu sangat mahal, Abiel. Pokoknya ayah mau kamu segera membawa Dodo ke pasar dan jual Dodo. Ayah, tunggu dulu ayah. Kenapa ayah harus memisahkan Abiel sama Dodo? Ayah kan tahu kalau Abiel itu sayang sama Dodo. Dodo ini sudah kita pelihara dari kecil, ayah. Jangan dijual ya, please. Jangan dijual ya. Gini aja ayah. Abiel berjanji, Abiel yang akan ngurusin Dodo. Tenang aja, ayah nggak usah khawatir. Ayah, please, ayah jangan dijual ya, ayah. Tidak bisa, Abiel. Ayah dan ibumu sudah tidak mau lihat lagi Dodo di rumah ini. Kotor, lemah, sudah tua, tidak berguna, nggak ada gunanya Dodo. Sana pergi ke pasar, jual Dodo. Dodo, gimana ini, Do? Kita mau dipisahkan, Do. Ayah udah gak sayang lagi sama kamu, Do. Aduh, kita dipisah. Aku dibawa ke pasar. Aku mau dijual. Tega ayah Abiel memisahkan aku. Aduh, gimana ya, Do? Kamu ini kan baru aja aku bilang, Do, kamu tuh keledai yang aku sayang. Sekarang ayah menyuruh aku menjual di pasar. Siapa yang mau membeli kamu, Do? Gimana kalau kamu dibeli, terus kamu disiksa, Do? Aduh, jangan disiksa. Aku gak mau dipisah. Aduh, siapa ya yang mau beli ya? Coba aku cari deh, aku lihat deh. Dek. Dek, sini, Dek. Ini kamu membawa keledai ke pasar, apakah mau menjualnya? Paman, iya, ini aku mau jual, Paman. Tapi sebelum aku jual, kalau Paman berniat membelinya, dirawat yang baik ya, Paman. Coba saya lihat dulu keledainya. Bisa nggak nih saya beli, berguna buat saya nggak ini keledai? Coba saya lihat. Waduh, keledai kamu ini kayaknya
sudah bukan muda lagi nih. Saya ini butuh keledai buat dipekerjakan di lumbung saya. Wah, kalau kayak gini kayaknya keledai kamu udah tua ini, nggak bisa ini. Saya cari yang lain aja lah. Paman. Iya deh, nggak apa-apa paman. Aku coba cari pembeli lain aja dah. Nak, sini nak. Sini. Iya paman. Itu keledai siapa itu? Ini keledaiku paman. Namanya Dodo. Dia sudah aku rawat dari kecil. Keledainya pintar ini paman. Kebetulan saya sedang mencari keledai. Bagus kalau gitu. Paman sebelumnya mau mencari keledai untuk apa? Untuk bekerja di rumah saya punya kebun. Saya mau cari keledai. Wah, saya lihat dulu ya keledaimu ya. Iya. Ini keledai macam apa ini? Sudah kurus, tua, ini nggak kuat lagi nih. Berapapun harganya diberikan kepada saya dapat beli, diberi aja saya nggak mau. Ini keledai mah udah jelek. Cari yang lain aja. Ternyata aku dianggap keledai yang lemah, kuruk, dan aku dianggap nggak bisa apa-apa. Sungguh malang, aku keledai bodoh dan malang. Aduh Doh, ternyata belum ada pembeli yang cocok nih. Belum ada pembeli yang mau menerima kamu Doh. Ayah sih pakai dijual segala. Kita coba cari yang mau mengambil kamu ya Doh. Aduh Doh, sudah lewat tengah hari. Sebentar lagi udah mau sore nih. Aku belum menemukan pembeli yang tepat untuk kamu Doh. Gimana ya? Mungkin memang aku harus pulang. Jadi nggak dijual. Itu kasihan si ibu itu lagi hamil berjalan dengan suaminya di pasar ini. Sedang mencari apa ya? Aduh, aku kan harus cari pembeli buat keledaiku. Aku coba ke situ aja deh. Sepertinya mereka sedang kesusahan dan mencari sesuatu. Pak. Iya nak, ada yang bisa Bapak bantu? Pak, apa Bapak sedang mencari atau memerlukan sesuatu? Mungkin saya bisa membantu Bapak dan Ibu yang sedang hamil ini. Saya ngelihat dari jauh. Mungkin Bapak mau membeli sesuatu, nanti biar saya bantu untuk saya beli. Bapak sebenarnya sedang mau mencari keledai nak. Karena Bapak mau pergi jauh. Dan perlu untuk tunangan Bapak ini bisa berjalan bersama dengan Bapak. Tapi Bapak tidak cukup uang nak untuk membeli keledai. Jadi Bapak sedang mencari keledai? Betul. Tetapi mana mungkin harga keledai juga sekarang sudah mahal nak. Wah, ternyata Bapak ini sedang mencari keledai untuk pergi ke suatu tempat. Aduh, gimana ya? Aku memang sedang mencari pembeli keledai, tapi dia tidak punya cukup uang. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Atau aku berikan saja Dodo sama dia. Ya. Aku akan berikan Dodo sebagai hadiah untuk dia dan tunangannya ini. Pak. Iya. Begini Pak, ini adalah keledai yang aku sayang. Namanya Dodo. Aku sudah merawat dia dari kecil Pak.
Tapi hari ini aku akan berikan keledaiku untuk dipakai oleh Bapak pergi ke suatu tempat. Hah? Kamu akan memberikan keledai kesayanganmu kepada kami? Iya Pak, saya kan tadi sudah berjanji untuk membantu Bapak. Ini adalah yang terbaik yang saya punya Pak. Saya berikan untuk membantu Bapak dan tunangan Bapak pergi. Apa kamu tidak sayang dengan keledaimu, nak? Tentu saja saya sangat sayang Pak. Ini keledai yang sudah saya rawat dari kecil. Sampai hari ini saya selalu bersama-sama dengan dia. Tapi saya mau memberikan keledai ini untuk Bapak pakai. Saya bangga, nak. Ada anak seperti kamu. Bahkan kamu rela memberikannya dengan tidak sedih. Kamu sepertinya dengan gembira untuk menolong orang lain. Terima kasih, nak. Terima kasih. Tuhan akan memberkatimu. Sekali lagi terima kasih, nak. Iya Pak. Semoga bisa berguna menemani perjalanan Bapak dan tunangan Bapak ya. Pasti, pasti, nak. Terima kasih, nak. Pasti. Dodo, baik-baik ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, aku mendapatkan tuan yang baru. Aku sedih, tapi kelihatannya pemilik baruku ini baik hati. Aduh. Bersyukur ya Yusuf, ada keledai ini yang bisa mengantar kita ke Bethlehem. Betul, Maria. Sehingga kita bisa sampai di Bethlehem tepat nanti pada waktunya. Mari kita terus lanjutkan perjalanan ini, Maria. Ya, anak tadi sungguh-sungguh baik. Tuhan sudah mengatur semuanya, Maria. Tuhan mengirimkan dia dan keledai ini, Yusuf. Bahkan yang membuat aku sangat kagum dengan anak itu adalah dia memberikan apa yang dia sayangi. Dan dia senang sekali membantu orang lain. Ya, dan kita akan memperlakukan keledai ini dengan baik. Supaya keledai ini boleh mengiringi kita, mendampingi kita. Sekarang aku akan menuju ke Bethlehem bersama bapak dan ibu ini. Asik. Shalom adik-adik semua.
Kalian pasti heran, kenapa Kak Tony kok pakai pakaian seperti ini ya? Wah, kayak pasukannya Star Wars. Oke, adik-adik. Tapi Kak Tony ini ada maksud kenapa Kak Tony kok bawa pipa yang khusus ini ya. Ya nanti akan ada ceritanya. Gimana? Tetapi kalian siap nggak dengerin ceritanya Kak Tony? Mana tuh? Wow, ternyata kalian semua siap. Oke, siap. Begini nih. Kalian sudah melihat cerita tentang si Dodo. Siapa Dodo? Donkey. Siapa Donkey? Keledai ya. Kalian lihat cerita bagaimana Abiel yang menyerahkan Dodo kesayangannya. Yang dia sayangi, yang sejak kecil dipelihara. Bayangkan. Diberikan dengan gratis kepada Yusuf waktu itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pemberian daripada si Abiel kepada si bapak yang Abiel waktu itu tidak tahu siapa. Dia tidak kenal juga. Ternyata pemberiannya menjadi berkat tersendiri buat orang lain. Kita tidak pernah tahu ketika kita berbuat sesuatu buat orang lain. Wah, kita sedang memberkati orang lain. Kalian pernah punya pengalaman seperti itu? Kalian pernah berbuat baik buat orang lain, sementara yang kalian berikan, yang kalian lakukan, itu adalah waktu yang berharga. Mestinya aku lagi nonton, tapi aku harus menolong temanku. Ban sepedanya bocor. Aku seharusnya nggak punya uang yang banyak, tetapi uang di dalam tabunganku ku berikan kepada dia karena dia sakit. Sebetulnya aku ini adalah punya mainan kesayanganku, tetapi aku memberikan kepada orang yang memang dia memerlukan mainan itu. Atau ketika kamu di sekolah, kamu hanya membawa bekal sedikit, tetapi ternyata kamu melakukan itu menolong buat orang lain, buat temanmu yang tidak membawa bekal hari itu. Pernahkah kalian punya pengalaman itu? Kak Tony pernah punya pengalaman itu. Baru-baru ini saja. Ketika Kak Tony pergi ke sebuah angkringan. Angkringan ya. Kak Tony sedang makan di situ. Kak Tony perhatikan ada seorang laki-laki dan perempuan. Dia makannya sedikit-sedikit. Kemudian dia mulai lihat makanannya mau tambah. Kelihatannya dia berat sekali. Kemudian dia bisik-bisik dengan temannya. Temannya juga demikian. Dia tidak mau mengambil yang terlalu banyak. Kak Tony merasa bahwa orang ini sedang kekurangan dan pengen membeli makanan. Tetapi dia tidak punya uang. Kemudian Kak Tony pergi, sebelum pulang tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan. Kak Tony berkata kepada penunggu di angkringan itu, karena Kak Tony kenal baik, Pak, tolong, karena Kak Tony sudah selesai dan mereka belum selesai, Pak tolong berapapun yang mereka makan, nanti itu menjadi tanggung jawab saya. Saya pasti bayar. Karena saya harus terburu-buru pulang. Siapa? Dia bilang, loh Pak itu siapanya? Saya tidak kenal orang itu. Tapi tolong Pak, berikan kepada berapapun nanti dia makan. Saya yang bayar. Beberapa waktu kemudian Kak Tony datang lagi ke angkringan itu dan Kak Tony bayar berapapun yang mereka makan. Kak Tony nggak perlu ucapan terima kasih atau mendapatkan pujian. Tetapi hatinya Kak Tony seneng sekali ketika Kak Tony bisa menjadi berkat. Sama ketika Abiel memberikan apa yang dimiliki, yaitu si Dodo Donkey atau Dodo keledai itu kepada orang yang dia tidak kenal. Tetapi ternyata menjadi berkat buat Yusuf dan Maria. Bahkan si Donkey-nya sendiri, si Dodo juga mungkin, waduh, awalnya mungkin berkata gini, kamu jahat Abiel, kenapa kamu berikan aku kepada orang lain? Tetapi Dodo ternyata baru tahu dia bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Bahkan si Dodo pun bisa menyaksikan Yesus sendiri. Waduh, kita tidak pernah tahu loh adik-adik.
apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan buat orang lain, itu bisa menjadi berkat. Suatu hari Kak Tony juga demikian. Ada seorang satpam datang kepada Kak Tony. Pak, tolong doakan anak saya, Pak. Hari Senin anak saya ke rumah sakit mau dirongsen. Dia mau operasi, Pak. Tolong, Pak. Dia ketakutan. Tetapi waktu itu Kak Tony gini, aduh doa. Apalagi seorang satpam, saya pikir begitu waktu itu. Tapi Tuhan gerakkan. Tony, kamu harus berdoa buat Bapak ini. Kemudian saya datangi Bapak ini. Kemudian, Pak, ayo saya mau doa, Pak. Kak Tony mau berikan yang terbaik. Kak Tony mau luangkan waktu. Kak Tony punya Yesus yang ada di hatinya Kak Tony. Kak Tony mau berikan buat orang lain supaya mereka percaya kepada Yesus. Kak Tony doakan. Setelah itu Kak Tony pulang, satpam ini pulang dengan anaknya. Kak Tony juga nggak tahu cerita itu. Kemudian beberapa bulan kemudian ketika Kak Tony datang ke gereja, satpam itu mendatangi Kak Tony. Dia berkata, Pak Tony, terima kasih. Anak saya nggak perlu operasi. Wow. Setelah Kak Tony berdoa, hari Minggu itu Seninnya datang ke rumah sakit. Aduh, ternyata tidak perlu operasi Kak Tony dan sembuh. Apa yang kita punya, kita berikan yang terbaik buat orang lain. Ingat gak ketika Petrus ketika masuk mau ke bait Allah, di depan pintu gerbang ada seorang pengemis di situ. Kemudian Petrus berkata, aku gak punya uang, tapi aku punya Tuhan yang penuh kuasa. Kemudian didoakanlah pengemis itu yang lumpuh, dan kemudian pengemis itu bangkit dan kemudian bersorak-sorai karena kesembuhan itu. Kita mungkin gak punya uang, tapi kita bisa berdoa. Mungkin kita gak punya uang, tapi kita bisa meluangkan waktu. Kita gak punya uang, kita bisa berikan tenaga kita untuk menolong orang lain. Kalau kita punya uang, kita punya barang, kita punya makanan, kita juga bisa berikan kepada mereka. Adik-adik, kita ini sebenarnya seperti saluran ini. Lu kok saluran Kak Tony? Saluran. Ini pipa. Tuhan berkati kalian. Kalian diberkati. Berkat itu tidak harus wah, besar, banyak. Enggak. Nafas ini aja sudah berkat. Kita bisa hidup berkat. Ya. Kita ini dalam kesehatan kita juga ini berkat. Nah, kita ini seperti pipa ini adik-adik. Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita tugasnya cuma menyalurkan. Disalurkan. Ya. Ada bagian yang memang diberikan kepada orang lain. Ada bagian yang memang kita untuk makan. Hati-hati. Jangan sampai terbalik. Yang sebetulnya diberikan ke orang lain kita makan. Yang kita makan diberikan kepada orang lain. Tuhan selalu memberikan upah. Bagian yang diberikan kepada orang lain itu membuat kita ini sama seperti pipa ini. Apa artinya? Bahwa kita bisa menjadi saluran. Ketika Tuhan berkati kita dan ada orang yang memerlukannya, maka dia akan menerima berkat-berkat itu. Dia merasa bersyukur sekali karena ada orang-orang yang menolong dia. Ada anak-anak seperti kalian ini yang menolong dia. Kalau engkau digerakkan ketika naik sepeda, naik motor dengan orang tuamu, dengan papamu, dengan mamamu, atau ketika kamu sedang melihat televisi dan kamu tergerak untuk menolong orang lain karena ada penderitaan dan bencana di situ, lakukan. Tuhan akan melihat hatimu dan apa yang kamu berikan. Bukan seberapa banyak, tetapi karena kamu, bukan itu. Kenapa kita harus memberi? Karena kita sudah merasakan dan sudah diberi oleh Tuhan. Bukan kita memberi untuk kita mendapatkan untuk mendapatkan balasan, tidak. Kenapa kita harus memberi? Karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Kenapa kita harus memberkati? Karena kita sudah merasakan berkat itu. Bukan kenapa kamu memberkati orang itu supaya aku diberkati. Salah. Kenapa kamu menolong orang itu? Supaya nanti aku ditolong. Salah. Kenapa kita harus menolong orang itu? Karena kita sudah ditolong Tuhan. Kenapa kita harus memberi kepada teman kita? Karena kita sudah diberi Tuhan. Kenapa kita harus berdoa kepada orang lain?
Karena Tuhan Yesus juga sudah berdoa buat kamu dan saya. Kenapa kita harus menghibur orang lain? Karena kita sudah dihibur oleh Roh Kudus. Bukan untuk mendapatkan balasan, tapi karena kita mengalami itu. Di Natal ini kita sudah mengalami itu. Maka kita harus memberkati mereka. Kita diberkati untuk memberkati. Lihat seperti ini, adik-adik ya. Saya akan ambil air seperti ini. Perhatikan baik. Ini ketika Tuhan memberkati engkau. Ketika Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan keamanan, perlindungan kepada kita. Ketika kita bisa sekolah karena berkat-berkat dari Tuhan. Maka kita juga melakukan itu kepada orang lain. Supaya orang lain bisa merasakan berkat Tuhan. Cinta Tuhan. Mengenal Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ini seperti berkat daripada Tuhan yang ada dalam hidupmu ini. Dan kita bisa melihat seperti ini. Lihat nih. Apa yang kalian lihat? Kita seperti hamba yang bisa dipercaya untuk kita mendapatkan kepercayaan itu. Untuk menghasilkan sesuatu untuk menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik, mari kita bersama-sama menjadi berkat di Natal ini. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Bukan supaya kita mendapatkan berkat lagi. Bukan. Supaya kita mendapatkan balasan dari teman-teman. No. Bukan. Tapi supaya karena kita sudah mengalami berkat. Sudah diberkati. Sudah ditolong. Sampai ketemu di cerita yang berikutnya. Dan ketemu dengan Kak Tony. Dan engkau selalu mendapatkan berkat-berkat Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sekalian sudah melihat panggung boneka dan mendengarkan khotbah dari Kak Tony. Wow, gimana? Ternyata tema kita Great Joy. Ya. Ini berbicara tentang kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar itu kita terima pada saat Yesus lahir di hati kita. Dan bukan hanya itu, waktu kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Nah, tibalah saatnya sekarang kita masuk di dalam Game and Quiz. Yeay! Nah, dari kata-kata di atas, Great Joy. Contoh, adik-adik bisa buat kata-kata apa lagi ya? Dari huruf-huruf yang ada di sini. Misalkan, apa coba? Ya, kamu. Betul. Toy. Ya, apa lagi? Eat. Betul. Apa lagi? Are. Betul. Ya, apa lagi? Take. Betul. Kemudian apa lagi? Wow, banyak sekali ya. Oh, bisa are, bisa eat, bisa eat, bisa toy, bisa tear, merobek ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Wow, banyak sekali bukan? Nah, itu contohnya. Sekarang kita akan sampai pada soal yang sebenarnya adik-adik. Perhatikan ya, dalam hitungan ketiga Kak Jenny akan menampilkan kata-katanya. Kalian boleh kirimkan jawabannya ke nomor handphone Kak Nia, yaitu di nomor 0877 5395 1100 seperti tercantum berikut ini. Paling lambat pukul 10 pagi hari ini, sehingga nanti kakak-kakak akan dapat mengumumkan pemenangnya ya. Jadi anak-anak HS2 Happy Sunday School akan dipilih dan nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Yeay! Siapa yang mau? Ya, sekarang kita siap ya. Soalnya adalah ding ding. Christmas. Buat kata sebanyak-banyaknya ya dari kata Christmas ini. Dari huruf-huruf yang ada pada kata Christmas.
Jangan teriak-teriak, nanti temanmu jadi tahu jawabannya. Oke, siap? Langsung ambil handphone mama atau handphone kalian, tuliskan dan kirim ke Kak Nia paling lambat pukul 10 pagi ini. Oke? Kita kasih waktu. Oke, ya. Dan Kak Jenny akan menyampaikan pengumuman dari GPIM ya, HS2. Di mana mulai bulan Januari 2021 ibadah HS2 akan mulai offline. Untuk teknik pelaksanaannya dapat dilihat pada masing-masing WA group ya. Apabila ada pertanyaan boleh menghubungi Kak Nia atau Kak Pipit. Ya. Berikutnya, pada hari ini juga pukul 11 sampai dengan pukul 1 siang akan diberikan bingkisan Natal kepada anak-anak HS2 yang bisa diambil secara drive-thru di gereja. Wow, habis ini cepat-cepat bersiap-siap dan pergi ke gereja untuk mengambil bingkisan Natal. Yeay, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, baik. Jadi sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain di tahun yang baru. Dan Kak Jenny ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. God bless you HS2. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik Happy Sunday School. Baru saja kita sudah melalui semua rangkaian Natal, seluruh rangkaian perayaan Natal pada tahun yang luar biasa ini, yaitu tahun 2020. Dan dengan menyenangkan, dengan sukacita, kita sudah mendapatkan berkat Tuhan. Kita sudah menyaksikan Muppet Show dari ABC Team, ABC Movement dari Kak Tony, dan juga sedikit firman yang sungguh luar biasa dari Kak Tony Nardi tentang Great Joy, sukacita besar, sukacita Natal yang sejati. Dan saya percaya kita semua yang mendapatkan sukacita luar biasa yang dari Tuhan dalam semangat Natal ini, kita pasti mau membagikan sukacita ini. Membagikan sukacita ini kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, orang-orang yang kita kasihi, juga kepada teman-teman kita. Kita sekarang akan menutup rangkaian perayaan Natal Happy Sunday School tahun ini dan kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa, kita akan menutup mata dan dengan posisi berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas perayaan Natal yang sudah Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, anak-anak-Mu Happy Sunday School dari Gereja Pantai Kosta Immanuel di Madiun, Tuhan. Tuhan, Kau berkati semua tim-tim yang sudah melayani kebaktian perayaan Natal Happy Sunday School ini. Para pelayan-Mu, baik yang di tempat ini dan terutama juga Tony Nardi, Kak Tony, beserta timnya yang sudah menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, yaitu ABC Movement. Engkau berkati semua pelayanan kami, berkati hidup kami, Engkau berkati keluarga kami. Engkau jagai dan lindungi semua pelayan-pelayan-Mu ini, baik di tempat ini maupun Kak Tony beserta keluarga dan seluruh tim ABC Movement. Tuhan, perayaan yang sungguh menyenangkan, yang sudah memberikan anak-anak-Mu sukacita yang luar biasa ini, kami percaya Engkau sudah bertahta, Engkau melingkupi kami dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Dalam masa pandemi ini, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan setiap anak-anak Happy Sunday School di tempat ini, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini, melalui online, melalui live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jagai, Engkau lindungi, berikan sukacita, urapan, dan jagai mereka. Juga damai sejahtera. Engkau berkati keluarga mereka, orang tua mereka. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Engkau jagai keluarga dan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan Tony Nardi,
suami istri, anak-anaknya, dan seluruh tim pelayanannya. Biarlah dia menjadi berkat dimanapun Engkau memakainya. Biarlah ia menjadi berkat yang semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan semua hidup kami. Biar kami melalui tahun yang luar biasa ini, sehingga kami bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam waktu yang tidak lama lagi, di dalam kebaktian ibadah yang sesungguhnya di tempat ini. Bertemu dengan sahabat-sahabat kami, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu kami di tempat ini untuk merayakan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik kita sekarang mau menerima berkat-berkat Natal. Kau undang kita semua dimanapun berada mengikuti live streaming ini, bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat-berkat Natal. Tuhan memberkati dan mencurahkan perlindungannya kepadamu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera-Nya. Laluilah Natal tahun 2020 ini, sebuah Natal yang luar biasa istimewa, dengan sukacita di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya, damai sejahtera Natal, dan dengan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Immanuel Maranatha. Dan mari kita semua dengan iman mengatakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat Natal. Sampai bertemu dalam kebaktian HS2 berikutnya. Dari pulau dan benua dan dengan selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin.